Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi. Di sini saya akan membahas tentang kenapa akidah. Karena kita lihat di akhir-akhir ini, terutama di akhir zaman ini, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan akidah. Contohnya kemarin ada berita Ustadz mencabuli santrinya sendiri. Terus ada juga yang sempat viral, ada sholawat tapi kayak konser dangdut. Mungkin tujuannya baik ya, untuk remaja supaya lebih cinta dan suka kepada sholawat. Tapi menurut saya itu caranya kurang baik. Akidah sendiri dalam Islam yaitu pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim dengan bersandar pada dalil-dalil nakli dan akli. Nakli sendiri adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Terus dalil akli ini yaitu dalil yang bersumber dari akal pikiran dan cenderung bersifat ilmu-ilmu. Dari pengertian di atas, kita simpulkan bahwa penyimpangan akidah yaitu suatu kondisi di mana seseorang yang memiliki keyakinan yang menyimpang dari ajaran agama yang benar. Terus apa saja sih contoh lain dari penyimpangan akidah itu? Pertama yaitu adalah syirik atau musyrik, yang artinya itu menyekutukan Allah. Penyimpangan ini merupakan penyimpangan yang paling fatal. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 48, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik. Bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa besar. Subhanallah. Yang kedua ada kufur, yaitu menolak ajaran Allah, Rasul, atau Islam secara keseluruhan. Salah satu kufur yang paling rendah yaitu mengingkari nikmat atau pemberian dari Allah, seperti orang yang mengatakan bahwa kesuksesan ini berkat dari kepandaiannya sendiri, padahal yang membuat ia sukses adalah Allah. Yang ketiga adalah nifak atau munafik, yaitu orang-orang yang mengaku beriman dengan lidah atau mulutnya, tapi di hatinya masih ingkar terhadap ajaran Allah, terhadap ajaran Rasul, terhadap ajaran Islam. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika dia berbicara dusta, ketika dia berjanji dia ingkar, dan ketiga, jika diberi amanat dia khianat. Terus contoh penyimpangan akidah lainnya itu fasik, di mana sifat seseorang yang mengetahui kebenaran tetapi menolaknya, atau mengerti kewajiban tetapi tidak melaksanakannya meskipun hatinya menerima kebenaran ataupun kewajiban tersebut. Contohnya yaitu orang tahu bahwa sholat itu wajib tapi masih ada yang tidak sholat gitu. Terus yang terakhir ada zalim, yaitu mereka yang tidak menempatkan sesuatu secara tidak profesional. Semoga kita tidak termasuk dalam orang-orang yang menyimpang tersebut. Lantas bagaimana sih cara mencegah agar tidak terjadi penyimpangan akidah tersebut? Pertama yaitu mempelajari ilmu secara mendalam. Caranya yaitu kita bisa rajin ikut pengajian, baca buku-buku tentang agama, diskusi sama ustadz, membaca dalil-dalil yang sahih. Untuk mencari dalil-dalil yang sahih kita bisa mengakses di carihadis.com. Insya Allah dalil-dalil di sana sudah dipastikan kesahihannya. Terus cara yang kedua yaitu bergaul dengan orang-orang yang soleh. Karena salah satu yang mempengaruhi diri kita adalah lingkungan kita sendiri. Dengan kita bergaul dengan orang soleh, lingkungan kita pasti akan menjadi positif. Kita bisa saling mengingatkan dalam hal agama atau ibadah dan bisa saling menginspirasi. Terus yang ketiga yaitu menjaga hati dari godaan setan. Kita bisa menjaga bahwa setiap perbuatan dosa pasti itu ada sangkut paut dari godaan-godaan setan. Maka kita perlu membentengi diri dengan rajin-rajin beribadah, selalu rajin bersih-bersih, terus setiap kegiatan diawali dengan doa dan lain sebagainya. Terus yang terakhir ada menjadi muslim yang moderat, yaitu ajaran Islam yang mengedepankan keseimbangan, toleransi, dan rasionalitas. Ciri muslim yang moderat yaitu terbuka pada ilmu pengetahuan, toleransi terhadap perbedaan pendapat, menghindari ekstremis, terus menjaga hubungan baik dengan sesama. Semoga kita
digolongkan sebagai orang-orang yang memiliki akidah yang baik. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.